Masih digital mendorong pertumbuhan market teknologi di Indonesia. Kami Self-Funded Capital merekomendasikan saham MTDL dengan target harga Rp807 per lembar saham dengan potensial upside sebesar 37,9% didasarkan oleh 3 katalis utama, yaitu yang pertama adalah siklus pelonggaran suku bunga BI sebagai akselerator belanja tiga perusahaan, yang kedua adalah dukungan regulasi sebagai penggerak permintaan yang tidak bersifat diskresioner, yang ketiga adalah ekspansi pendanaan keunggulan distribusi ke segmen dengan margin tinggi. MTDL berdiri sejak 1975 dan telah membuktikan ketahanannya selama lebih dari 5 dekade sebagai pemain utama di industri teknologi Indonesia. Komposisi penjualan masih didominasi oleh perangkat hardware sebesar 69,3%, namun untuk segmen perangkat software sebesar 23,3%, dan IT service serta segmen lainnya sebesar 7,4%. Terus tumbuh mencerminkan transformasi bisnis MTDL menuju layanan bernilai tambah lebih tinggi. Untuk rantai nilai segmen distribusi dan konsultasi digital, masing-masing rantai nilai dijalankan oleh anak perusahaan dan terintegrasi dengan baik mulai dari pengadaan barang, perakitan, konsultasi hingga jatuh ke tangan konsumen. Membaik di tahun 2020 hingga 2021. Pendapatan MTDL rebound dari minus 6% langsung ke 31% dalam satu tahun. Swing itu adalah respon demand yang bertahan terhadap kondisi moneter yang baik. Yang membedakan siklus ini dari pemulihan biasa adalah arah beraknya. Demand yang kembali terrealisasi bukan penggantian hardware rutin, melainkan cost migration, cybersecurity, dan software. Program digitalisasi BUMN dan 100 Smart City Movement menciptakan pipeline proyek yang terikat langsung pada agenda kebijakan jangka menengah pemerintah. Transfer PDN 2024 memperkuat tekanan ini lebih jauh. Sebelumnya, kebocoran data BPJS 2021 sudah mengangkat keamanan cyber menjadi prioritas board level. Estimasi kerugian cyber tumbuh 11,8% CAGR dari 2016 hingga 2025. Namun, depresiasi rupiah 19% dalam 5 tahun terakhir langsung meningkatkan biaya pengadaan impor. Dampaknya paling berat di segmen hardware dengan gross margin yang rendah. Di MTDL dengan net profit 814 miliar berada tepat di bawah DCII yang market cap-nya 67 kali lebih besar. Namun melihat dari skop lebih kecil di antara seluruh perusahaan di segmen teknologi hardware dan equipment, MTDL memimpin market cap dengan 44%. Lebih dari itu, kondisi sektor yang tertekan sekalipun, MTDL hanya berkoreksi 0,85% dalam 12 bulan terakhir. Kaltimtara mencatat PDRB per kapita 208 di atas Jawa Barat dan Jawa Timur, namun penetrasi internet keduanya baru sekitar 20%. Paradoks daya beli tinggi dengan adaptasi digital rendah menjadikan ini frontier pertumbuhan berikutnya. Ada 3 layer yang saling mengunci dan membuat posisi ini sulit untuk direbut. Pertama, ke dalam vendor, kedua, jaringan reseller, dan ketiga, infrastruktur logistik. Posisi Metrodata paling tepat kita pahami sebagai perhubungan antara sisi supply dan juga demand domestik. MTDL memiliki ESG rating sedikit di bawah rata-rata para pesaingnya. MTDL tumbuh lebih besar namun semakin efisiensi dalam menggunakan energinya. Untuk aspek sosial, MTDL tidak hanya tumbuh sebagai perusahaan teknologi, tetapi juga hadir sebagai bagian dari solusi kesenjangan talenta digital Indonesia. Pada aspek tata kelola, MTDL dinakodai oleh Dewan Komisaris yang berpengalaman dan solid dengan rata-rata pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang masing-masing. Sisi kinerja operasional, perusahaan menunjukkan pertumbuhan penjualan yang konsisten dengan CAGR historis sekitar 11,7% dan diproyeksikan melambat menjadi sekitar 7,7% ke depan. Hal ini mencerminkan transisi dari fase ekspansi ke fase yang lebih matang. Dari sisi profitabilitas, gross margin relatif stabil di sekitar 8%, sementara EBITDA margin berada di sekitar 5 hingga 6%. Net profit margin juga menunjukkan stabilitas meskipun diproyeksikan sedikit menurun pada tahun 2030 akibat tekanan dari peningkatan beban bunga dan pajak. Dari sisi dividen, perusahaan menunjukkan kebijakan yang semakin progresif. Dividen per saham tumbuh signifikan dengan CAGR historis yang sangat tinggi. Sementara, payout ratio meningkat dan kemudian distabilkan di level sekitar 25%. Dari sisi kesehatan keuangan, rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio berada pada level yang sehat dan stabil. Struktur utang juga relatif konservatif dengan DER yang tetap rendah dan debt to EBITDA yang masih dalam batas aman. Peningkatan DSO dan DSI yang menunjukkan perlambatan perputaran piutang dan persediaan. Dampaknya sangat signifikan terhadap valuasi karena peningkatan net working capital menekan free cash flow to the firm hingga sekitar 4,9 triliun rupiah secara kumulatif, sehingga menjadi faktor paling sensitif dalam model DCF kami. Dari sisi investasi, perusahaan cenderung menerapkan strategi yang defensif dengan capex yang terkontrol dan fokus pada menjaga likuiditas, terutama pada periode COVID-19. Namun, kami menilai MTDL mulai kembali ekspansi pada periode pasca pandemi. Berdasarkan hasil valuasi, kami merekomendasikan beli dengan target harga Rp807 yang mencerminkan upside sekitar 37,9% dari harga saat ini sebesar Rp585. Dengan pendekatan top-down dalam proyeksi pendapatan yang didukung oleh estimasi pertumbuhan market oleh Statista. Berikut adalah perhitungan WACC dan TGR kami. Kami juga melakukan penyesuaian asumsi TGR dan WACC terhadap ESG score MTDL. Relative valuation menggunakan 2 metode yaitu EV/EBITDA dan PE ratio. Adapun resiko utama yang perlu diperhatikan investor meliputi resiko kurs yang mempengaruhi COGS, resiko modal kerja yang berdampak paling besar terhadap valuasi, resiko regulasi yang dapat menekan pertumbuhan, serta resiko ESG yang mempengaruhi cost of capital dan pertumbuhan jangka panjang MTDL. Kami Self-Funded Capital, terima kasih.